ramah mengenai harmonisasi keluarga dari pendekatan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di negara kita adalah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lainnya. Bapak Ibu mungkin selama ini sudah sering mendengar ceramah untuk harmonisasi keluarga, baik dari Ustadz, Pak Kiai, atau apa, yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, siang hari ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Mudah-mudahan jadi lengkap pengetahuan Bapak Ibu mengenai harmonisasi keluarga. Saya sebelumnya bertanya, temanya apa nih? Karena biasanya memang tema akan beda-beda. Karena saya lebih mendalami pengalaman saya sebagai advokat, itu mencari sebab-sebab perceraian supaya ke depan jangan jadi cerai. Barangkali ada di sini hadirin advokat, pengacara, mohon izin kita akan sharing untuk pengalaman di pengadilan. Nah, hari ini Pak Ustadz kita minta temanya nikah yes, cerai no. Saya tanya nih, ini nikah yang pertama, dua atau ketiga nih? Udah ceritain aja nikah bermacam. Ya mau satu, kedua, dan dikaitkan dengan cerai no, berarti ini bahasan kita akan nambah boleh, kurang nggak boleh, begitu Bapak Ibu ya? Nambah boleh, kurang nggak boleh. Nah itu kalau berbicara begitu sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga nih. Kan ini ngomongin kelakuan kita nih. Tapi dengan izin Pak Ustadz, kita coba bedah bagaimana yang dikatakan agar perkawinan kita bisa sampai selamat ke ujung, bahagia sepanjang masa dengan pendekatan kajian dari hukum perkawinan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Izin Bapak-Bapak sudah siap? Kita akan bedah habis ini mengenai nikah yes. Baik, sebelum itu saya mau membacakan pantun dulu ini. Tanah dibakar menjadi bata, bata disusun menjadi tangga. Semoga keluarga berbahagia, saling mendukung dan memanjat doa. Satu lagi mungkin. Buah merah dari Papua, palinglah enak buah semangka. Kunci keluarga yang bahagia ialah keluarga yang samawa. Sakinah, mawaddah warahmah. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu sebelah sana ya. Saya mau bercerita ini dari pengalaman kita ngurusin perceraian. Saya kebetulan bukannya ngurus perceraian, saya juga pernah pengalaman ngurusin isbat nikah. Jadi kalau orang sudah kawin sirih, mau diresmikan itu melalui isbat nikah di pengadilan agama. Kemudian saya juga pengalaman ngurusin tentang penetapan waris dan harta waris. Jadi mudah-mudahan sedikit dengan waktu terbatas saya bisa share ilmu kita supaya jangan terjadi kita bercerai. Tapi adalah kekal abadi. Karena semuanya sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 174 bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan kekal. Bahagia dan kekal. Jadi kekal adalah abadi. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Namun dalam perjalanannya, terutama bagi yang muda-muda, itu mengarungi samudra bahtera rumah tangga yang luar biasa. Yang kalau tidak bisa diatasi, bisa jadi berujung dengan perceraian. Demikian juga yang sudah STW, setengah, dua, yang udah punya anak, belum cucu. Itu fase 5 sampai 25 perkawinan. Kalau tadi yang pertama 0 sampai 5 tahun usia perkawinan. Yang kedua 5 sampai 25. Dan yang ketiga 25 sampai kematian. Itu berbagai sebab. Beda-beda itu dari 3 fase tadi.
Nah, saya mau mengungkap bagaimana yang dikatakan tadi nikah. Yes. Coba Bapak-bapak lihat di balikan layar itu, saya sedikit buat ringkasan bahwa tujuan perkawinan tadi sudah ya, adalah bahagia dan kekal. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam berdasarkan Impres nomor 191 sama seperti yang diungkap mungkin oleh Pak Ustadz, Pak Kiai adalah samawa, sakinah, mawadah, rahmah, ketentraman, kasih sayang, cinta apa itu ya. Nah, dikatakan juga ya bahwa sah perkawinan itu menurut masing-masing agama dan harus dicatat menurut perundangan yang positif. Jadi begini Bapak Ibu, sering kita dengar, terutama kaum bapak-bapak nih, lelaki nih, kalau yang namanya mau kawin sirih sah, betul, sah secara agama, bahkan tidak perlu izin dari istri, asal di sana dilakukan sesuai rukun dan syaratnya. Itu ada sudah diizinkan di dalam undang-undang perkawinan. Ya. Tapi ada lagi kelanjutannya di ayat berikutnya bahwa harus dicatatkan di KUA lah gitu. Terus kalau nggak dicatatkan ya negara bilang tidak sah, ya. Tidak berkekuatan hukum gitu. Sehingga apabila dalam perjalanannya kawin sirih tadi ada para pihak yang keberatan, terutama dari istri pertama, melaporkan ya ke polisi, habis itu bapak yang tadi happy dengan perempuan, demikian perempuannya akan pasti ditangkap Pak. Bahkan Pak Ustadz yang mimpin kawin sirih, penghulu beserta saksi-saksinya pasti dipanggil Pak. Ini saya bercerita pengalaman ya. Jadi tolong barangkali diingat, mudah-mudahan bukan di sini nih, ya, sebelah sana gitu loh. Jadi kalau namanya kawin sirih itu ngeri-ngeri sedap Pak. Bom waktu aja tuh. Ya, apes kita, karena apalagi sekarang ada KUHP yang nasional yang 3 tahun ke depan diberlakukan di pasal 411, itu bisa dilaporkan bukan hanya oleh istri, bisa anak, bisa orang tua yang berkepentingan Pak. Pasti ditahan Pak. Karena ancamannya itu 5 tahun ke atas, pasal 279. Jadi kadang-kadang kita bangga nih kawin sirih pakai foto-foto, ya, pakai saksi, nah itu tinggal apes habis Pak, jadi barbuk tuh, barang bukti. Kawin sirih adalah kawin diam-diam, rahasia. Ya memang harus diam-diam, jangan pamer-pamer. Pamer-pamer ada foto-foto, selfie-selfie, barbuk gitu. Dilaporkan oleh istri dan tadi semuanya langsung ditangkap Pak. Ditahan, kan banyak video-video kita bisa lihat tuh, lagi pesta, langsung digerebek oleh polisi, ditahan. Ya karena memang kita punya undang-undangnya begitu Pak, di KUHP. Yang sekarang maupun yang 3 tahun ke depan, sama juga. Pasal 411 kalau sekarang pasal 279, ancamannya 5 tahun. Bagaimana dengan yang poligami, kawin secara lebih dari satu dengan kondisi yang ya dianggap sah. Jadi ini ada 3 nih dimensinya, selingkuh, kawin sirih, poligami. Ya, selingkuh itu ibaratnya ada will, ada wanita idaman lain atau pil. Nah, terus nanti berlanjut ya, setengah resmi tadi kawin sirih. Diresmikannya adalah poligami. Tentu ada proses Pak. Kalau poligami itu harus izin semua di pengadilan. Di sana disidang dulu. Boleh nggak kawin lebih dari satu? Istrinya juga dihadirkan Pak. Ya, bukti-bukti bisa adil tidak. Nah, bagaimana sanggup nggak ngebiayain istri, 2 istri? Bagaimana anaknya? Ada 10 hal yang harus diperhatikan kalau poligami. Sedangkan kalau yang kawin sirih tadi udah nggak ada itu, atau apa namanya yang menguntungkan dari aspek hukum.
Jadi tema untuk yang dikatakan kawin yes itu harus kita memahami aturan hukum. Tidak bisa hanya kata agama sah. Ya. Toh juga nanti cuma dicatat doang, itu udah pasang bom Pak. Habis nanti suatu hari nyesel ya karena turunan kita. Kita kan harus jadi teladan Pak dari turunan kita. Nah kalau dilaporkan ya dibuka aibnya. Nah, jadi dalam konteks ini kita harus tetap setia apa adanya, kawin sekali untuk selamanya. Setuju Pak? Gimana? Ini kalau kawin untuk selamanya katanya nggak ada setuju nih. Setuju Pak? Teriak Pak. Setuju? Nah, jadi memang undang-undang perkawinan sudah bilang abadi Pak, kekal. Apa adanya udah, alhamdulillah menurut jodohnya begitu. Ya kan nggak habis-habis juga tuh Pak, mau diapain tuh bini kita tuh. Tapi kalau Bapak tadi apa yang saya ceritakan itu ya, kemudian mencari alternatif dibanding ke apalagi yang ASN ya. Itu agak berat di karirnya ke depan kalau sampai ketahuan. Memang ada beberapa cerita, biasanya si bapak ini kalau kepergok ibunya langsung minta maaf. Ya kan, Dek, Jeng, Mah, Papa hilap, ya kan? Minta maaf. Sebab nanti kalau dibongkar, karir kita hancur. Mobil nggak bisa lagi kita pakai, ajudan apa semuanya. Disadarkan itu istrinya, sehingga istrinya ngalah. Itu kelakuan lelaki biasanya begitu Pak, bela dirinya. Sehingga nggak diperpanjang gitu. Oke, saya akhiri dulu mengenai penjelasan mengenai nikah yes. Sekarang saya mau bercerita lari ke cerai no. Bapak Ibu, kadang orang mengatakan cerai itu adalah jalan terakhir, jalan yang terbaik. Karena memang tidak ada solusi lain. Padahal dengan perceraian itu bagaimana? Undang-undang perkawinan sudah mengatakan anak, harta, perkawinan itu sendiri. Dalam banyak cerita, keluarga besar bubar Pak, kalau terjadi perceraian. Nah, jangan sampai itu terjadi. Memang saya sebagai pengacara yang sering bersidang untuk urusan perceraian itu mencoba mengumpulkan Pak sebab-sebab perceraian. Dikatakan di Undang-Undang Perkawinan ada 6. Kompilasi hukum Islam tambah 2, ada 8. Kemudian saya mengumpulkan yang kekinian yang nyata. Seperti apa yang bisa membuat perceraian itu terjadi? Sosmed, sosial media, Bapak, Ibu, reuni. Mana? Coba. Ada, saya teliti ada 26 sebab perceraian. Tambah lagi pada saat COVID menjadi 36. Karena TTS-nya, trik, tips, dan solusinya dari tiap-tiap poin itu beda, Pak. Kalau bercerai karena sosmed, itu beda ya dengan reuni, dengan beda pandangan, beda pendidikan, beda penghasilan, beda prinsip, beda pemilihan capres, Pak. Itu juga bisa cerai, Pak. Nah, dan lain-lain ada 26 tambah waktu COVID itu banyak juga terjadi perceraian, jenuh, ya kan? Lo lagi di rumah itu bisa terjadi cekcok terus menerus. Bapak Ibu, saya mau kasih pengetahuan kita di pengadilan, bagaimana kalau terjadi perceraian itu dalam gugat cerai atau talak kalau laki. Biasanya disebutin tuh bahwa awalnya ya kita harmonis, ya, mesra, tinggal di suatu tempat, kemudian dari situ mempunyai anak, disebutin tuh ya akte dan sebagainya. Namun pada akhirnya, ya kan, mulai di tahun tertentu terjadi. Nah terjadinya ini sebabnya tadi Pak banyak sekali tuh. Dan selalu dikatakan terus menerus. Karena kata-kata terus menerus itu biasanya majelis mempertimbangkan. Kalau udah begini tidak mungkin lagi dipersatukan. Kemudian setelah dari cekcok terus ada mediasi, upaya perdamaian juga gagal. Dari banyak kasus Pak, namanya alasan perceraian itu dibuat-buat Pak. Plus-plus yang sebenarnya
mungkin di sana menunggu si rumput tetangga itu, nunggu udah cerai lanjut ke kita nih. Apa dicari-cari sebab-sebabnya, dibilang tidak memberikan nafkah, tidak kasih sayang, galak, KDRT dan sebagainya. Karena memang plus-plusnya ini menentukan dalam proses persidangan bisa diterima nggak oleh majelis hakim. Kalau hanya alasan satu, ya, kemudian nanti dibuktikan bisa tidak, ya, tidak terbukti seperti misalnya KDRT, tidak terbukti KDRT, ya nggak bisa disetujui oleh majelis. Yang disetujui adalah ya terus menerus cekcok, Pak. Nah itu diciptakan tuh, karena yang biasa ngurus begitu pengacara, Pak, advokat tuh. Dia pengalaman sekali memang dominnya ya, beracara untuk di pengadilan agama oleh pengacara-pengacara itu. Selalu nambahkan ya plus-plusnya itu. Sehingga lawan di sana setelah baca, loh, enggak sebenarnya nih. Enggak begini nih. Ini mengada-ngada. Nah, walaupun dimediasikan, ada upaya mediasi, tetapi biasanya sulit untuk bisa diterima. Ya, berlanjut ujung-ujungnya kalau memang dalam kesaksian, bukti-buktinya lemah, ya dalam pembelaan dan banyak kasus disetujui, Pak. Jadi perceraian, Pak, kalau udah pakai pengacara biasanya disetujui oleh majelis, jarang yang ditolak. Cespreng gitu. Ya karena pengacara kan bisa dia nge-set ya, sebab-sebabnya tadi dengan bukti, dengan saksi gitu. Nah, jadi dengan pengalaman tadi jangan, Pak. Kalau sampai terjadi perceraian tadi, bagaimana anak harta belum berebut harta, Pak, gono gini tuh, Pak. Didaftarkan, Pak. Harta terwujud nggak wujud, emas apa di list tuh. Ya dibagi dua, Pak. Kalau anak nih bagaimana ya, masih di bawah pengasuhan ibunya, masih kecil, umur 12 tahun atau gimana. Saudara, keluarga besar juga udah lolo buat gue nggak akrabnya dulu main bareng, kalau udah cerai itu udah. Ini berdasarkan kajian, Pak, yang udah ada banyak contoh-contoh itu. Nah sehingga saya sebagai penceramah harmonisasi keluarga selalu menyarankan jangan sampai terjadi itu. Untuk itu bapak-bapak harus tahu, Pak, sebab yang tadi, Pak. Karena saya menyusun buku, Pak, mencegah perceraian untuk harmonisasi keluarga. Ini belum naik cetak, ke 353. Ada tadi 36 sebab. Masing-masing sebab beda jalan keluarnya. Dan usia perkawinan juga beda. Macam yang 0 sampai 5 tahun, usia perkawinan yang masih baru-baru punya anak satu, itu banyak, Pak, di pengadilan, Pak, cerai. Memang kebanyakan dari wanita, Pak. Kenapa wanita? Ya itu masing-masing daerah punya alasan sendiri-sendiri. Daerah-daerah tertentu. Kemudian kalau yang 5 sampai 25, yang puberitas, Pak. Nggak boleh lihat rumput tetangga tuh, Pak. Yang berubah pikirannya. Nah, sedangkan yang 25 ke atas, yang udah kakek-kakek, itu bisa jadi. Dari 3 tahap ini, Pak, ada yang harus diperhatikan oleh kita di dalam harmonisasi keluarga. Apa? Kita harus selalu yang namanya sebagai suami istri, hanya dunia ini kita berdua, Pak. Semua dipecahkan bersama, Pak. Semua dikomunikasikan, saling diperhatikan. Karena kan tadi konsep undang-undang perkawinan monogami, jadi hanya dialah. Kan dalam pandangan Islam juga surga itu ada di depan kita, Pak, yaitu dari pasangan kita, Pak. Bagaimana kita kasih sayang, nyenengin hati pasangan kita, pahala. Jangan sampai sedikit saja tersinggung, karena biasanya kan terutama dari bapak-bapak kan harga diri, gengsi. Nah itu udah kita hilangin tuh, Pak. Udah. Kadang-kadang perempuan mau bicara kita mesti dengerin, Pak. Pura-pura kita ya apa mah gitu loh. Jangan udah deh. Kalau begitu nanti dia mau lampiaskan kemana? Demikian juga si bapak, ya kan? Mau lampiaskan kemana nih? Nah itu tuh si ibu juga bisa mendengarkan, oh bapaknya mau curhat nih. Dan komunikasi intent itu harus terus diciptakan dari usia perkawinan yang tadi 3 tahap tadi, Pak, senantiasa. Sehingga tidak ada kesempatan rumput tetangga untuk hadir, Pak. Dalam banyak kasus, Pak, kalau anak kita
ya, cekcok tuh berdua tuh, datang kan ke orang tuanya, datangnya itu selalu dengan masalah, dan orang tuanya cenderung untuk membela anaknya, walaupun salah. Ternyata dalam konsep harmonisasi keluarga, nggak boleh Pak dengan orang tuanya, harus berdua. Kuncinya tuh berdua, mari, mah, yang, ya, umi, apa, kita omongin terus. Jadi model berdua-duaan dalam memecahkan masalah keluarga ini harus dilakukan terus-menerus, Pak. Sebab kalau orang tua, mertua, apalagi ada teman tuh apa, yang udah bisa panjang. Kalau laporan dengan orang tuanya apa? Kan udah saya bilang, jangan dengan dia, ya kan? Laki nggak bertanggung jawab. Demikian juga yang perempuan, kan udah bilang perempuan tuh udah, lu juga sih. Jadi nggak ada solusi, nambah emosi jadi kan. Saran di dalam kajian harmonisasi keluarga, solusinya adalah kepada pihak ketiga ahli, bisa Pak Ustaz, Pak Kiai, ya, ahli-ahli yang bisa menenangkan, atau memang konsultan-konsultan keluarga. Ya, kita macam saya bukunya sudah menyediakan nih solusinya Pak. Tinggal apa sebabnya nih? Saya tinggal sebagai bagaikan dokter aja. Sebabnya apa nih? Karena kurang komunikasi. Oh, ini ada jalan keluarnya. Oh ya Pak, karena reuni. Akibat reuni kemarin jadi cekcok terus-menerus. Saya mau cerai Pak. Itu ada. Karena beda tempat tinggal. Ini yang ASN biasanya suaminya di mana, dipindahkan untuk karirnya di mana. Jaraknya jauh. Itu bisa cerai Pak. Tapi dalam buku kita ini ada solusinya. Beda penghasilan, beda pilihan politik, beda pandangan prinsip sebagainya, beda agama, walaupun juga sebenarnya tidak harus cerai. Jangan bercerai. Itu kehadiran saya di beberapa tempat, Pak. Selalu mengajukan jangan bercerai. Cintailah pasangan Anda ya, sehidup semati, seia sekata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mau yang nikah yes tadi, selingkuh, poligami, kawin siri, ya, atau jangan bercerai dengan sebab-sebabnya. Silakan. Ini serius banget, Bapak nggak ada yang senyum, kelihatan tegang semuanya, Pak. Mudah-mudahan pelaku utamanya nggak di sini nih, jangan jadi TSK nih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, sudah kita simak bersama materi kajian kita pada saat ini. Selanjutnya kita siapkan sesi untuk tanya jawab. Untuk itu kepada para jamaah kami buka sesi ini seluas-luasnya. Silakan dari Bapak yang akan bertanya. Satu dijawab atau kumpul berapa orang, Pak Ustadz? Satu-satu. Ya, siap. Silakan, Pak. Yang pertama, silakan, Pak. Atau biasanya, Pak ya, saya ada beberapa kali ceramah begini, malu, Pak. Bapak nanya karena ikut aib apa. Sehingga pada saat bubar saya dideketin, Pak. Izin, Pak, bertanya. Tadi malu, Pak. Nah, gitu. Paling enggak Bapak-bapak kita jangan itu, kias saja apa gitu loh. Kan dari apa yang udah saya jelaskan. Demikian, Pak. Baik, silakan, Bapak. Ya, kalau cerita begini mengeri-ngeri sedap nih. Ya, Pak. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ya kalau kita berprinsip di dalam berkeluarga, bahwa keluarga itu harus sakinah, mawaddah, warohmah, samawa, seia sekata, saling kasih sayang, saling memperhatikan, ya, kemana-mana, berdua dengan anak, dengan keluarga besar, aman Pak, nggak usah takut dengan rumput tetangga Pak. Karena rumput tetangga itu luar biasa juga tuh nyerangnya Pak. Saya ada 20 tips suami kepada istri dan 30 tips istri kepada suami untuk yang namanya harmonisasi keluarga. Ada Mbak Nur. Ini hanya untuk pengetahuan, tapi barangkali juga harus diterapkan, Pak. Ada istilah suami siaga. Nah, kita mesti jadi suami siaga, Pak. Oke, udah ada pertanyaan? Sebelum saya ceritakan suami siaga. Oh ya. Jadi, Pak, kadang-kadang kita itu masa bodoh dengan istri kita.
dalam hal dia mau belanja kemana, ke pasar yang becek-becek, ke mall, ya kita nggak demenin tuh, nggak kita bawain Pak barang-barangannya Pak. Kita tonton, kita ngerokok di pojok sana. Ya. Kalau kita pakai mobil ya di dalam mobil kita dengerin musik. Istri gimana? Dalam pengertian harmonisasi keluarga nggak bisa begitu Pak. Kita mesti kawal tuh bini kita. Ya bawain Pak belanjaannya Pak. Belanjaan tuh berat Pak. Satu, kalau misal di mall belanja, biasa kan perempuan paling suka sepatu, tas, baju. Coba aja bawa pegang tuh. Berat Pak. Itu kita Pak punya tugas Pak. Ya kan sini kita bawain. Ya. Kan apa? Kita nyenengin hati istri kita gitu. Demikian kalau kita ke pasar pagi, Pak, becek tuh, bini belanja sayur, ikan, ayam, buah, berat Pak, bawaannya coba Pak. Pak wajar kalau tangannya sengklean dia Pak. Ya kan? Nah tampil kita. Jadi kalau di luar Pak, kita mesti tampil seperti tadi Pak. Sini mah kita bawain. Tasnya jangan Pak. Ya kan? Tasnya biarin. Kita yang bawain berat-berat begitu. Wah itu istri senang Pak. Senang Pak. Ya kan? Harus jadiin model kebiasaan Pak. Nah juga Bapak nih yang punya mobil, kalau istrinya mau masuk, bukain Pak pintunya Pak. Senang tuh bini Pak. Terima kasih Pak. Ya kan? Abi atau apa. Gitu. Bapak-bapak gimana? Sering nggak melakukan itu? Kalau ke restoran Pak, tarikin Pak kursinya Pak, duduk dia. Senang, waduh elah. Kalau udah seneng hatinya Pak, dia pasti masakinnya kita suka Pak. Tanpa harus kita minta Pak. Misalnya kita suka pete atau jengkol, pagi-pagi kita buka tudung salju udah masaknya. Karena hatinya senang, dia juga nggak akan ngomong. Jadi bagaimana membuat istri senang? Itu kalau di luar Pak, di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah gantian Pak. Istri juga tahu diri Pak. Dia akan melayani kita total lahir dan batin. Ya, dia siapin baju kita, siapin makan kita, apa semuanya. Ya, sampai batin pun. Nah memang cekcok di dalam rumah tangga itu kan hal-hal itu nggak diperhatikan. Apalagi yang perempuan udah kerja karir kan, pulang ke rumah, capek, udah ogah Pak, mau dicandain Pak. Jadi dengan pengertian di luar dan dalam rumah ini harus saling diketahui. Ibu-ibu, tolong Bu diperhatikan Ibu, ingat Bu, bagaimana ibu-ibu kalau di rumah bersikap kepada suaminya untuk yang namanya harmonisasi keluarga. Bapak Ibu, yang namanya harmonis itu ya tidak akan sama Pak. Selalu rendah, tinggi, jadi mencari keseimbangan. Nah kita mesti lakukan itu. Ya, nggak bisa lo mesti ikutin gua ikutin aja gitu nggak harmonis kita dari kitanya Pak. Oke, itu yang disebut suami siaga. Banyak contoh-contoh Pak. Apa saya mau sebutin ini tipsnya ini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke tips suami kepada istri. Gimana Pak? Itu istri dulu pada suami. Mbak Nuk gimana? Ada? Serius amat ya bapak-bapak nih, tegang ya. Saya curiga nih, jangan jadi TSK aja deh. Ya Pak, jangan Pak ya. Masjid sana aja deh, jadi TSK. Tadi yang saya bilang jadi bom waktu tuh Pak. Ya ini hanya sebagai renungan Pak. Karena kalau menyangkut masalah hukum, ya hukum negara nih, nggak ada ampun Pak. Ya, itu tolong diingat tuh, yang namanya tadi kupasan saya masalah yang nikah yes. Sambil cari bapak-bapak, ada hubungan positif antara harmonisasi keluarga dengan produktivitas kerja. Kalau harmonisasinya tinggi, bagus, pasti produktivitasnya juga meningkat Pak. Kalau nggak terbalik, stres. Baik internal, eksternal dirinya di kantor sana. Karena faktor di dalam rumah tangganya kacau balau. Kacau balau karena Bapak memilih untuk tidak setia. Untuk tidak menerima si istri seutuhnya. Mencari alternatif. Mencari binor.
atau kita digodain rumput tetangga tadi. Dalam penelitian itu udah pasti Pak berpengaruh di tempat kerja Pak, gelisah dia. Apalagi pendapatannya juga terbatas, dia mesti bagi tuh dengan selingkuhannya. Harusnya untuk anaknya, untuk keluarganya disuit. Saya ada satu kali ceramah juga, banyak pertanyaan dari kebetulan di PNS, Pak suami saya mau pensiun, sensitif Pak, marah dulu Pak, itu bagaimana solusinya tuh? Itu hubungannya, saya nggak jawab ya, tapi tadi temanya kita akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita akan berlanjut sesuai tema-tema sehari-hari kita Pak. Sudah Mbak Nuk? Ini nggak kebaca nih. 20 tips suami untuk istri Pak. Ini karena bapak-bapak paling banyak nih, boleh nih. Sering-sering membuat istri tersenyum Pak. Nah, PR Bapak nih setelah pulang dari sini, gimana gua buat bini gua tersenyum ya, pandai-pandai lah. Ya, buat disenangkan. Bawakan barang-barangnya, macam tadi saya sudah ya. Bantuin saat menyeberang jalan Pak. Dulu kan kalau pacaran kita sering pegang, ya kan, istri nyebrang. Nah rupanya kalau udah manula, udah STW, itu juga tetap model kasih sayang seperti tadi, diseberangin. Kan kita dulu kalau masih muda, nyebrang, kita aja yang tabrak gitu loh. Nah tapi setelah punya anak, cucu, lu aja jalan di depan. Oh enggak Pak, kita Pak. Ya kan, model-model kemesraan itu harus tetap Pak. Oh, ini kalau di rumah atau tempat kerja, foto kita dipajang Pak, di meja Pak. Untuk keluarga, ya anak. Jadi kita ingat, keluarga gua nih yang ini nih. Apalagi kalau bapak-bapak yang sering mengambil keputusan ya, dalam posisi dia sebagai pejabat penentu, itu foto keluarga mesti di depan kita Pak. Jadi kita ingat tuh Pak. Ya. Apalagi kalau kita mau korupsi, bagaimana nih? Ya. Apalagi kita mau selingkuh, bagaimana nih? Nggak bisa dibesarkan loh. Nah, terus juga kalau terjadi cekcok Pak, kita yang harus mulai tahan diri Pak. Karena kalau perempuan Pak, lagi cus-cus, apalagi dia lagi men Pak, waduh, itu ngomongnya sekate-kate Pak. Nah, betul. Coba Pak rasakan, sekate, suka-suka dia ngomong Pak, kita dibilangin begini, bogono laki. Disitulah titik itu kita diam. Ya kan? Itu selesai masalah Pak. Tapi kalau kita jabanin, wah, karena kita laki dengan perempuan, dia lebih ingat Pak, apa yang kita omongin dibanding kita bisa ingetin omongan dia. Jadi dalam kondisi seperti itu, kita dianjurkan untuk bisa mengalah, untuk menang. Ya. Selesai sih, kalau udah kita diam juga besok juga udah normal lagi. Kalau kita panjangin, ya udah. Ya, intinya seperti itu. Terus Pak, kita mesti sering puji Pak, istri kita Pak. Ya kan, kalau dia berbusana, wih mah, iya saya suka nih, bagus nih, ya kan, serasi nih. Dia nggak akan tanggapin Pak, tapi dia inget tuh, nanti dia dalam jam-jam tertentu, wih laki gua muji. Ya kan, busananya, apa yang dikerjakan, good job, mah hebat mah, ya kan. Itu mesti tengyang-nyang dia. Dan sebaliknya dia juga akan nanti ya tips berikutnya memuji kita. Oke, ini poin-poin penting. Ada lain, Nuk? Yang dari istri. Oke, Bapak-bapak gimana nih? Ada pertanyaan nggak nih? Tips ya dari suami kepada istri. Dan ini ampuh, Pak. Saya juga, ini saya susun mengutip dari beberapa sumber, Pak. Ya, Google, cerita orang, pengalaman saya di pengadilan. Ya, kita buat poin-poin penting seperti itu. Nah, ini jelas, Nuk. 30 tips istri kepada suami. Nah, sekarang kita lihat, Pak, bagaimana nih istri kita kepada kita. Ya.
tipsnya. Poin yang pertama, no? Ya, biar ini lanjutannya loh. Yang pertama, ini maaf agak molor dikit udah jamnya Pak Ustadz. Ya, dikit lagi. Oke, yang ini aja. Oke. Ini. Oh, ya. Kewajiban istri mengatur ekonomi keluarga secara bijak. Dia harus punya perhitungan berapa masuk, berapa keluar uang. Mengurus keperluan suami lahir batin. Menyiapkan pakaian suami. Jangan memisahkan diri tidur di luar kamar utama. Nah, Pak, lagi cekcok Pak. Biasanya kita misah tuh, di sofa kita tidur. Ya. Nah, itu dianjurkan dalam konsep harmonisasi. Mudah kita ya, kasur paling lawan arah kita berbalik. Tapi jangan kita misahkan diri, Pak. Ya, Bu, ibu-ibu di sana. Dan bahkan bila perlu berhadapan, Pak. Jangan di tengah-tengahnya ada bantal, guling. Pisah jadinya. Ya, peluk dengan suami saat tidur. Membuatkan makanan suaminya, jangan memuji lelaki lain di depan suami, Pak. Mulai dia cerita temennya hebat begini, itu nggak baik tuh. Biang daripada kita sebagai suami saya tersinggung tuh. Ajak suami berkunjung ke rumah orang tua, ya mertua dalam waktu tertentu. Ajak ikut suami, ya untuk kondangan, kenalkan suami kepada teman-teman, biasakan pendapat suami sebagai prioritas, Pak. Jadi kalau ibu-ibu ada masalah apapun, lapor dengan suaminya, mintakan pendapat, prioritaskan itu keputusan suami. Ya jangan hanya pelengkap, gue juga tahu kok, udah nggak perlu, jangan, ya, apalagi menyangkut pendidikan anak, ya, apalagi pihak ketiga ya. Buatlah suami merasa dibutuhkan, disayangi, jadi tampillah bagaimana suami ini menjadi andalan. Karena konsep harmonisasi keluarga kan tadi dari awal saya bilang, hanya berdua Pak yang bisa mecah.